pendapat, sebenarnya yang dituntut dalam gerakan membaca ini, ya, literasi membaca, bagaimana kita membiasakan membaca. Kayaknya dalam setahun terakhir ini baru kalian pegang buku populer seperti ini gitu ya. Jadi nanti lain waktu sering-sering lagi perpustakaan, kan tetanggaan sama perpustakaan kan? Nah, jadi membaca ini merupakan sebuah budaya positif yang harus kita kembangkan. Ya, di situ misalnya lagi ada situasi yang tepat, datang ke perpustakaan, pinjam, kan bisa dipinjam ini ya. Apalagi nanti yang kira-kira penasaran, ini kan bentar lagi mungkin kita kembalikan. Tapi yang penasaran, ingat judulnya, ingat penulisnya. Ya. Kalau saya punya ini Matahari karya Terelie. Pernah dengar nama Terelie? Pernah Pak. Iya, yang cewek-cewek mungkin pernah. Itu seorang penulis terkenal ya, dan seorang aktivis literasi nasional juga. Terelie itu. Dan beberapa karyanya sudah difilmkan. Ya. Kalau dibukukan sudah pasti. Jadi maksudnya mari kita tingkatkan kemampuan membaca kita. Karena membaca itu adalah jendela dunia. Jadi kalau kita nggak membaca, kita nggak mendengarkan. Tahu nggak sih? Dalam proses penerimaan informasi itu ada 2. Kemampuan berbahasa itu ada 4. Membaca, mendengarkan, menulis, berbicara. Bagaimana kita bisa menjadi seorang intelek, seorang yang punya banyak pengetahuan, itu dari membaca dan mendengarkan. Bagaimana kita menjadi seorang yang berkarya, seorang orator dan sebagainya, itu dari berbicara dan menulis. Itulah kemampuan berbahasa itu. Jadi untuk hari-hari selanjutnya, jangan karena dikasih Pak Jere saja bukunya tadi dan Videonya indah.
Karena mandi tidak boleh 2 orang. Gimana? Cocok? Sudah kira-kira ya, sudah itu Pak. Bisa itu Pak. Baik, ada gini. Artinya gini. Karena kan untuk klien ini, jadi saya hanya mengambil motivasi dari dalam diri klien. Saya tak mau, artinya gini, saya tak mau klien itu nggak termotivasi dari dalam diri. Ya, jadi ingat, dari atas sudah belajar tadi ya, kayaknya tegang kali wajah klien kan. Ya, kita ice breaking dulu. Coba semuanya berdiri. Ngalir aja ya Bang. Oke. Fokus ya, konsentrasi ya. Coba baca. Sebutkannya dalam tulisan. Coba sekali lagi. Sebutkannya dalam tulisan. Fokus ya. Biru, hijau, ungu, hitam, hitam. Ya. Coba ulangi dulu. Coba baca lagi. Sebut warna dalam tulisan. Fokus, jangan pakai labar. Biru, hijau, ungu, hitam, kuning, coklat, putih, hitam, biru, hitam, biru. Gitu ya. Oke, Bang, dari depan, Bang. Baik Pak, karena moderatornya itu Pak Parjo, langsung saja. Tapi sebelumnya kami sampaikan, ini peserta kita sudah 57 orang yang terdiri dari Bapak Ibu Guru,
dan siswa kita di kelas 12 IPA 2 dan 12 IPS 1 juga berserta dengan kepala sekolah. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Harjo sebagai moderator. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Pak. Kemudian selamat pagi juga untuk seluruh siswa kami. Selamat pagi anak didik kami. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak. Ya, baik hari ini. Selamat pagi. Pagi, Pak. Baik hari ini Bapak Ibu dan juga seluruh anak didik kami, kita mengadakan seminar budaya positif. Ini sesuai dengan filosofi Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk bagaimana siswa itu belajar aman dan nyaman. Dan saya rasa tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai dari kata pembuka dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk Bapak Kepala Sekolah, silakan waktunya Pak. Sari. Kantor guru. Sari. Kantor guru. Tidak lagi. Untuk Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan Bapak. Mana? Tadi itu ada. Buku tadi ada. Ada. Ya baik. Sekali tentu saya ucapkan dulu kepada kita semua di sini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Pagi, Pak. Untuk semuanya. Pagi, Pak. Salam edukasi. Pagi Pak. Ya, tentu kepada Bapak Ibu, anak didik kami sekalian, sebagai umat yang beragama, tetap kita menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena kita masih diberikan waktu, kesempatan, kegiatan di dalam mengembangkan daripada apa-apa yang menjadi harapan kita di sekolah ini. Ya. Saya tanya dulu kepada peserta di sini, bisa dengar semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, maka saya lanjutkan. Terima kasih kepada Pak Jeres dan kepada Pak Rudi, secara khusus kepada Pak Jeres pada saat ini belum begitu fit atas daripada kesehatannya yang terganggu, sehingga 1 minggu sudah Bapak ini dalam rawatan di rumah. Tentu harapan kita Pak Jeres atas daripada kasih kuasa daripada Tuhan melalui obat yang dimakan, Pak Jeres bisa sembuh, fit dan prima, sehingga bisa bergabung di sekolah kita ini untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan untuk bisa kita bersatu berbaur dengan Bapak ini. Ya, begitu juga dengan Pak Hartono selama ini sebagai humas, saya cukup mengapresiasi dengan timnya, Pak Parjo juga, ya. Dan pada saat ini adalah sebagai moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak bertiga yang telah membuat satu terobosan di sekolah ini, membuat webinar. Di mana kalau yang saya lihat judulnya ini adalah ya sangat bagus sekali. Melihat daripada kekondisian sekolah kita dan juga mungkin ya bagian daripada lingkungan kita, di mana kalau judulnya tadi itu adalah budaya positif,
ya, budaya positif, ya. Nah, kepada Pak Jeres dan kepada Pak Hartono yang pada saat ini kapasitasnya di dalam guru penggerak masih calon, saya sangat mengapresiasi ya, daripada gagasan orang Bapak di sini, ya. Dimana kalau guru penggerak itu berarti dia merupakan satu motor atau penggerak etos kerja ya, di satuan pendidikan, ya. Dan dia adalah sebagai orang yang termasuk menjadi agen perubahan, agen transformasi. Nah, beberapa waktu selama ini sudah Bapak berdua sudah lakukan banyak hal yang positif di sekolah ini. Dan pada saat ini adalah salah satu momen yang baik. Saya melihat ini harus berpositif, berpikir positif. Budaya positif lahir daripada berpikir positif. Nah ini, ya, wujudkan tentang norma, nilai, kepercayaan yang universal. Itu budaya positif, ya. Nah, ketika ini terjadi dilatar belakangi oleh individu yang berpikir positif. Nah ini, individu bertemu beberapa bahagian dan terbiasa melahirkan pemikiran yang positif, maka ini akan menjadi budaya positif. Anak didik kami sekalian, orang yang mau sukses, orang yang mau bahagia, orang yang tidak mau stres, orang yang mau solutif, pertama-tama kita harus berpikir positif. Nah ini, ya. Ingat, banyak orang yang selalu curiga terhadap orang lain atau skeptis, pasti ini membatasi dirinya pada di mana dia berinteraksi. Ini pesan saya kepada kami, ya. Saat ini yang kita bahas itu menyangkut tentang budaya positif, budaya yang universal, menyangkut kepada 7 bidang aktivitas secara umum di dunia. Ya, apakah itu aspek religius, aspek mata pencaharian, ekonomi, sosial, budaya, hukum, ya. Ketika kita berpikir, nah ini berpikir positif, ya, itu bidang yang universal ini, ya, semuanya dapat kita laksanakan secara elegan. Saya akan buat satu bagaimana, ya, simulasi tentang kita berpikir positif sehingga menjadi nanti budaya yang positif. Nah ini,
Katakan dulu satu orang anak kita, si X, begitu jam pertama masuk, ternyata anak kita si X ini terlambat ke kelas masuk oleh karena dia ke kantin. Sang guru bertanya, dari mana kamu? Maka si anak menjawab, dari kantin, Bu. Jawaban itu adalah jujur adanya. Jika seorang guru berpikir negatif, ini yang muncul dalam pemikirannya, oh ini anak yang bandel. Walaupun tadi si anak itu posisinya adalah posisi yang salah. Ketika guru berpikir positif, maka keterlambatan daripada si anak tadi itu dapat disampaikan dengan bimbingan arahan melalui persuasif. Ini contoh daripada berpikir positif. Sekali lagi saya sampaikan di dalam Zoom kita ini, mari setiap individu berpikir positif sehingga pada suatu kelompok, pada suatu komunitas, pada suatu lembaga, ketika itu dilakukan individu per individu melahirkan budaya yang positif. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jeres sekali lagi dan juga Pak Hartono yang membuat webinar kita ini berjudul dengan budaya positif. Semoga di dalam nanti penyampaian dua narasumber hebat kita ini bisa di sekolah kita ini mewujudkan budaya positif. Budaya positif. Ketika terciptanya suatu budaya yang positif, maka harkat, martabat, derajat daripada setiap warga di sekolah itu akan semakin juga bermartabat tinggi. Nah, ini saya mintakan kepada kita semua, mari jangan kita menuntut kepada sahabat, kepada teman yang lain untuk merubah diri, tetapi mari kita mulai daripada sendiri berpikir positif, sehingga di dalam nanti rangkaiannya tiba pada satu hilir sekolah kita ini adalah warga yang berbudaya positif. Dan pada saat ini, semoga acara kita ini sukses, dimulai daripada awal sampai akhirnya nanti mendapat satu hikmah yang besar bagi kita. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa saya tidak bisa berlama bergabung di forum ini, saya harus berangkat ke Pematang Raya. Untuk itu, pada tepat jam 10:30, webinar ini resmi saya buka. Dan saya ucapkan terima kasih kepada moderator Pak Parjo, supaya seterusnya dapat diarahkan sesuai dengan rundown daripada acara kita ini. Dan kepada adik kami, kepada guru-guru yang hebat, kepada moderator, kepada narasumber, dan juga yang lain, mata yang ini bergabung di sini, saya ucapkan salam edukasi dan horas, horas, horas. Baik,
terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka webinar kita hari ini, di mana Bapak telah membuka wawasan kami, Bapak Ibu guru dan juga siswa tentang bagaimana berpikir positif. Dan berikutnya, langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai dari narasumber kita yang pertama, yaitu dari Bapak John Riaman Saragih. Waktu dan tempat kami persilakan pada Bapak Jeres. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran, Pak? Kedengaran. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Parjo sebagai moderator. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah membuka kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu guru serta pegawai yang hadir di room ini, dan juga salam hangat kami untuk seluruh anak didik kami yang juga berada di ruangan ini atau di Zoom ini. Selamat pagi. Pagi Pak. Salam sehat Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Baik, terima kasih. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa buat hari ini yang boleh kita nikmati, kita sehat. Terima kasih buat doa dari Bapak Ibu sehingga saya bisa pulih, bisa hadir di kegiatan kita pada hari ini. Saya secara pribadi mungkin mohon maaf, ini harusnya memang pertemuannya adalah secara tatap muka, artinya dilaksanakan secara luring. Tapi karena mungkin kesehatan saya juga mungkin belum memungkinkan untuk hadir, maka kami lakukan ini secara luring. Saya ulangi, kami lakukan secara daring, Bapak Ibu ya. Dengan harapan bahwa walaupun pertemuan kita ini dilaksanakan secara daring, tidak mengurangi makna dari apa yang kita rencanakan, dari apa yang mau kita targetkan, mau kita hasilkan dari pertemuan webinar kita hari ini. Bapak Ibu serta seluruh anak didik kami, di sini kami berdua dengan Pak Rudi akan berkolaborasi bagaimana sebenarnya budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah kita. Jadi sebenarnya sudah banyak budaya-budaya positif yang sudah berlangsung di sekolah kita. Maka itu yang sudah berlangsung itu marilah kita kembangkan, dan mungkin ada lagi yang perlu kita tingkatkan lagi atau mungkin perlu kita tambahi lagi. Disinilah saatnya kita, Bapak Ibu beserta seluruh anak didik kami, mari kita diskusikan, kita rembukan bersama bagaimana budaya-budaya positif itu bisa kita kembangkan bersama. Jadi sebagai guru bisa juga memiliki budaya positif yang bisa dikembangkan. Sebagai siswa juga ada budaya positif yang dia miliki untuk bisa dikembangkan sesuai dengan harapan dari Bapak pendidik kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa belajar itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tapi dimanapun tetap kita bisa belajar mandiri untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya gitu. Bapak Ibu, ada 6 hal materi yang mau kita diskusikan pada siang hari ini. Mohon izin Pak Rudi. Baik Pak. Ada Pak Rudi? Ya, kebetulan laptop saya ini Pak, jadi nggak bisa dipakai Pak, ini lagi error Pak, jadi terpaksa pakai HP Pak. Tolong Pak, di-zoom-kan aja Pak. Ya, jadi baik Bapak Ibu, hari ini kami ambil temanya itu tentang budaya positif. Kenapa kami juga melibatkan siswa? Karena di situ kami buat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman.
sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Artinya hari ini kita, Bapak Ibu dan seluruh anak didik kami, bagaimana kira-kira hal-hal apa saja yang kita perlukan sehingga timbul kenyamanan daripada anak kita untuk belajar lebih efektif ke depannya. Ya, seperti di awal kami sampaikan tadi sudah banyak budaya-budaya positif, misalnya piket sudah setiap hari rutin menyambut siswa di gerbang utama. Kemudian misalnya sudah ada pembinaan terhadap siswa yang bermasalah, itu mungkin sudah berlangsung budaya-budaya positif, mungkin hanya perlu ada peningkatan. Dan mungkin perlu lagi tahapan-tahapan yang perlu dikembangkan sehingga budaya-budaya positif itu bisa lebih efisien. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah kami ulangi, tadi sudah saya sampaikan ada 6, Pak Rudi, slide kedua. Ya, jadi yang mau kami sampaikan itu ada 6 nanti. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, di mana di situ ada 5 posisi kontrol. Kemudian yang kanan itu adalah restitusi atau nanti segitiga restitusi. Baik, kita mulai dari yang pertama, mungkin nanti saya sampaikan 1 sampai 3 dan selanjutnya mungkin atau 1 sampai 2 nanti untuk selanjutnya nanti kami serahkan kepada Pak Rudi untuk materi kita hari ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tolong dimutkan Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih. Apa itu yang menjadi disiplin positif atau nilai-nilai kebajikan universal yang mau kami sampaikan? Ini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang mau kita kembangkan, yaitu bagaimana kira-kira sikap murid itu terhadap toleransi, rasa hormat, empati atau sebagainya. Di mana Ki Hajar Dewantara membuat suatu statement bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Artinya, Pak, ini yang sering kami sampaikan kepada anak-anak kami bahwa orang yang merdeka itu adalah orang yang memiliki kualitas hidup yang mampu menentukan arah hidupnya yang lebih baik. Jadi bukan berarti merdeka itu artinya berarti bebas sebebas-bebasnya tanpa ada patron, tetapi memang merdeka itu tetap harus ada tujuan, mampu mendisiplinkan diri, mampu mengontrol diri. Itu dia yang perlu kita sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Kemudian yang kedua, sebagai siswa, sebagai guru juga harus memiliki motivasi. Bagaimana kita memiliki motivasi? Kemudian di sini ada namanya hukuman dan penghargaan. Ini mungkin sudah sering kita aplikasikan di dalam peraturan-peraturan sekolah, bahwa setiap sekolah itu ada peraturan-peraturannya. Maka ketika ada pelanggaran berarti ada hukuman dan mungkin ada juga penghargaan. Tapi mungkin pendekatan ini belum maksimal, maka pendekatan yang terbaik nanti yang kita lakukan di sekolah kita yaitu adalah pendekatan secara restitusi. Sekali lagi, pendekatan yang kita gunakan di sekolah kita rencanakan itu adalah pendekatan restitusi, yaitu proses. Halo Pak Rudi. Suaranya jelas. Baik, saya lanjutkan. Sekali lagi yang mau kita terapkan setelah kita mengenai budaya positifnya adalah salah satunya yaitu restitusi.
Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Artinya, siswa itu memiliki kesadaran sendiri terhadap apa yang dilakukan. Jadi bukan lagi ada hukuman, atau artinya siswa itu berbuat baik karena ada penghargaan atau ada feedback. Tapi memang ketika kita mendekatkan restitusi, kita berharap siswa itu juga berperilaku, bertingkah laku itu sesuai dengan potensi yang dimiliki, sekali lagi dari sisi positif ya. Jadi sisi positifnya itu yang mau kita kembangkan. Tidak perlu lagi istilahnya hukum-hukum, apalagi ada namanya hukum secara fisik gitu. Dan mungkin nanti akan disampaikan di terakhir nanti pertemuan kita, hal-hal kita rencanakan sebagai budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kemudian yang ketiga yaitu adalah keyakinan kelas. Ini mungkin sudah saya sampaikan secara real kemarin kepada Bapak Ibu, baik itu kepada Bapak Ibu guru, mungkin kepada seluruh anak kami, mungkin sudah ada. Kami yakin dan percaya sudah ada kesepakatan atau keyakinan kelas di ruangan masing-masing. Marilah itu kita kembangkan. Ya, dimana kalau kita berbicara keyakinan kelas di sini dikatakan seseorang akan lebih bergerak atau tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa bermakna. Jadi artinya kalau kita berbicara keyakinan, kita berbicara bukan berarti apa sebab akibat daripada peraturan itu, tetapi bagaimana kita benar-benar yakin dari apa yang kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan dan manfaat dari apa yang kita lakukan. Itulah mungkin 3 yang bisa sampaikan sebagai dasar dari kita melaksanakan budaya positif. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Rudi untuk menyampaikan sesi selanjutnya. Kami serahkan Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Jeres dan juga rekan-rekan guru seluruhnya, dan juga kepada siswa-siswi kami yang hadir pada kesempatan ini. Nah, untuk seminar kali ini, mohon izin saya khususnya kepada Bapak Ibu guru, bahwasanya sebagai narasumber di sini bukan merupakan orang yang lebih tahu tentunya, tetapi dalam hal ini hanya sharing dan memahami bahwasanya kita merupakan sebagai insan yang pembelajar seumur hidup. Jadi mohon izin saya menyampaikan mengenai disiplin positif dan budaya-budaya positif yang mungkin sudah sering kita lakukan di sekolah. Apa yang disampaikan nantinya tentunya hanya sebagai penguatan dan juga penggalian budaya-budaya positif yang lainnya yang bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah ini. Nah, tadi Bapak Jeres sudah menyampaikan budaya positif yang ketiga pertama mengenai disiplin positif, motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga keyakinan kelas. Nah, sekarang selanjutnya budaya positif yang lainnya, yakni kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, jadi dalam menciptakan budaya positif kita di lingkungan, apakah di kelas, di sekolah maupun di masyarakat, tentunya kita memperhatikan apa yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ibaratnya ini manusiawi. Jadi dalam mengembangkan budaya positif ini harus ada sebenarnya itu motivasi intrinsik, motivasi internal, sehingga ada kesadaran dari dalam diri. Dengan adanya kesadaran dari dalam diri, maka akan timbul motivasi yang kuat. Nah, demikian juga hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia, yakni dalam kita menciptakan budaya positif di kelas, kita harus memahami bahwasanya semua manusia itu ada survivalnya, ada love and belongingnya,
kebutuhan untuk diterima, dan juga kebebasannya, walaupun bebas dalam artian tidak serta-merta harus bebas tetapi mengganggu kebebasan orang lain. Dan juga dengan kesenangannya, fun, dan juga sebagai power, artinya berpengaruh atau saling mempengaruhi antara manusia satu dengan yang lainnya. Jadi dalam menciptakan budaya positif di lingkungan itu, kita harus memahami kebutuhan dasar manusia tersebut. Nah, yang kelima, mengenai restitusi. Restitusi 5 posisi kontrol. Nah, dalam hal ini, kita sebagai seorang pendidik ataupun seorang senior atau seorang ketua kelas di dalam kelas, dalam proses pembuatan budaya positif di sekolah, kita harus memahami antara penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, pun sebagai manajer. Seyogianya memang di dalam sebuah kelas, kita sebagai guru memang cenderung lebih bagus itu sebagai manajer. Karena 5 posisi kontrol ini dalam mengontrol sebuah lingkungan, dalam mengontrol sebuah komunitas, tentunya ada teknik-teknik seperti yang pada peningkatan budaya positif dalam 5 posisi kontrol. Kalau penghukum berarti kita hanya menghukum dan mungkin tidak ada sebagai ayoman dalam hal tersebut. Sedangkan pembuat rasa bersalah itu, kita menciptakan rasa bersalah kepada teman atau kepada siswa atau kepada rekan, sehingga tidak ada kenyamanan. Selanjutnya, posisi sebagai teman, dalam hal ini kita bisa menjadi teman, tetapi tidak boleh serta-merta posisinya terus menjadi teman. Demikian juga sebagai pemantau, kita boleh sebagai pemantau, namun juga tidak boleh terus sebagai pemantau. Nah, jadi posisi yang paling strategis dalam hal ini adalah sebagai seorang manajer, di mana kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang sangat memahami posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia. Dan selanjutnya yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, apa ini segitiga restitusi? Dalam meningkatkan budaya positif di sekolah, kita memiliki cara-cara ya untuk memecahkan sebuah masalah di sekolah, yang walaupun pada dasarnya semua masalah itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Namun secara umum kita bisa melakukan dari pertama validasi tindakan yang salah, dan selanjutnya menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, jadi dalam hal ini, dalam menangani sebuah kasus, setelah kita validasi tindakannya, ya, kita stabilkan identitasnya dan kita kuatkan keyakinannya lagi. Kalau misalnya seorang siswa bersalah, katakanlah dia tadi melempar kaca, ya mungkin kita validasi dulu sehingga kita timbulkan motivasi kesadarannya dari dalam diri. Karena di siswa SMA itu walaupun di sifatnya pedagogik, di situ proses perubahan menjadi andragogi. Jadi dalam andragogi ini dia sudah pembelajaran bersifat dewasa, sedangkan pedagogik itu masih pembelajaran bersifat menuntun. Seperti pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang kami sampaikan di awal tadi, yakni pembelajaran itu, pendidikan itu menuntun, pendidikan itu memerdekakan, pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam hal ini sesuai dengan budayanya, sesuai dengan perkembangan zamannya, dan juga berpihak pada anak. Artinya segala sesuatu yang kita sampaikan atau yang kita lakukan dalam sebuah pembelajaran, fokusnya adalah kepada kemajuan peserta didik itu sendiri.
Mungkin itu yang menjadi poin utama sebagai teoritis. Kami menganggapnya ini sebagai hal teoritis. Mungkin masih banyak lagi hal-hal yang nanti bersifat praktis yang akan disampaikan, salah satunya mengenai keyakinan kelas. Jadi banyak hal-hal positif. Kenapa sih kita harus membuat keyakinan kelas? Agar siswa-siswa kita juga memiliki motivasi dari dalam diri. Jadi mari kita sama-sama, keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa, tetapi guru mengarahkan ke arah yang lebih baik dan lebih visioner. Sehingga ketika keputusan itu dibuat oleh siswa, maka mereka akan tentunya lebih termotivasi dan berjanji dalam diri sendiri agar melakukannya dengan baik. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya mengenai praktis dan praktek-praktek budaya positif yang sudah kita lakukan di sini sudah banyak. Nanti akan disampaikan Pak Jeres, dan penggalian budaya-budaya positif yang kira-kira belum kita sampaikan di sekolah itu nanti bisa kita sharingkan, bisa kita diskusikan sama-sama bersama dengan Bapak Ibu guru dan juga anak-anak kami seluruhnya. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Parjo. Lanjut Pak Jeres. Terima kasih pada Bapak Rudi. Tapi masuk suara muka nih Pak. Kembali lagi kami serahkan kepada Bapak bicara yang pertama. Pak, suaramu Pak. Lape suaramu ini. Ya. Terima kasih Pak Rudi. Dan selanjutnya saya kembalikan kembali kepada narasumber yang pertama, yaitu Bapak Andi Abdul Saragi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Atau kita buat dulu sesi tanya jawab Pak Rudi, atau saya lanjutkan? Boleh Pak. Atau dilanjutkan dulu budaya positif yang sudah pernah kita lakukan di sekolah sangat banyak, dan nanti akan kita gali lagi budaya positif yang kira-kira belum ada kita lihat di sekolah kita Pak. Oke Pak, mohon izin Pak ditampilkan Pak ini Pak. Apa saya masih belum bermasalah nih Pak, laptopnya masih muter-muter Pak. Iya baik, terima kasih kepada Pak Parjo ya yang sudah memfasilitasi sebagai Silakan Pak. ya baik, tolong Pak di Zoom Pak. Di-zoomkan Pak, tolong Pak. Ya baik, ini hanya sekedar mengingatkan bagi kita Bapak Ibu. Ini mungkin sudah pernah juga saya tampilkan di apa Pak? Pak Rudi? Iya Pak. Silakan Pak. Halo Pak. Iya Pak. Coba di-zoomkan Pak. Nampak Pak? Bisa kelihatan Pak? Bisa kelihatan ya Pak? Saya Profesor, baik. Terima kasih. Ini mungkin sekedar mengingatkan bagi kita Bapak Ibu. Ini mungkin sudah sering saya sampaikan bahwa jika kita menjadi guru hanya sekedar mentransfer pengetahuan, akan ada masanya di mana guru tidak lagi dibutuhkan karena Opung Google lebih cerdas dan lebih tahu banyak daripada guru. Namun, jika kita menjadi guru yang juga mentransfer adat, akhlak, ketakwaan, serta keikhlasan, serta mengembangkan profil pelajar Pancasila,
maka guru akan selalu dibutuhkan karena Google tidak memiliki semua itu. Jadi karena kita sebagai makhluk sosial yang memiliki akhlak, budi pekerti, ketakwaan, maka itulah yang mau kita kembangkan. Budaya-budaya itulah positif itu yang mau kita kembangkan, sehingga memang kita sebagai guru juga memang betul-betul dibutuhkan siswa, dicari siswa ke depannya gitu Bapak Ibu ya. Ya baik, yang pertama mungkin yang sudah sering itu adalah kehadiran piket itu menyapa siswa setiap pagi sudah kita laksanakan. Mungkin ke depannya itu lebih diaktifkan lagi, lebih ditingkatkan, karena memang ini masa pandemi, kita mungkin belum bebas salam menyalam dengan siswa, tapi saya lihat ini beberapa sekolah ini sudah bisa disalam. Ya, walaupun mungkin salamnya nggak secara bersentuhan langsung, sudah bisa kita laksanakan salam sehat gitu biasanya. Kemudian yang kedua, hal-hal positif yang sudah kita lakukan yaitu tentang kehadiran Bapak Ibu di dalam pelaksanaan PTM. Ya, kita harapkan ke depannya kita harus berusaha maksimal untuk selalu on time, selalu mengikuti aturan yang sudah kita tetapkan. Kemudian yang ketiga itu sudah kita laksanakan juga SKJ atau senam kesehatan jasmani setiap hari Rabu. Harapannya ke depannya biar budaya positif ini berkembang lebih bagus, ini semua guru dan pegawai juga ikut, khususnya yang masuk di hari tersebut, di hari Rabu. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat yaitu kegiatan keagamaan yang kita laksanakan setiap hari Jumat sesuai dengan kepercayaannya. Ini juga harapannya ke depannya kita sama-sama melaksanakannya. Jadi bukan hanya siswa atau hanya yang bertugas, tapi seluruh stakeholder yang ada di sekolah kita itu memang aktif ikut di dalam hal kegiatan keagamaan. Kemudian yang kelima yaitu kita telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan siswa secara rutin. Mungkin ini kerjasama antara tim UKS di sekolah kita, demikian juga puskesmas. Ini sudah kami lihat sudah berjalan. Ini mungkin tinggal bagaimana kita mengembangkan lagi, membuat lagi jadwal-jadwal yang lebih baik, yang terkontrol, sehingga pemeriksaan siswa ke depannya memang lebih bagus. Itu mungkin yang kelima. Kemudian yang keenam, atau yang selanjutnya, Pak Rudi, mohon izin Pak. Iya, yang keenam itu adalah dalam hal melaksanaan pembinaan siswa secara berkesinambungan dengan tertata dengan baik. Ada artinya ada komunikasi yang baik antara guru mata pelajaran, kemudian wali kelas, demikian juga BP atau BK. Artinya tidak saling buang badan dengan permasalahan yang dihadapi siswa, tapi saling berkoordinasi bagaimana kira-kira penanganan siswa itu, pembinaan siswa tersebut, dan harapan kami tidak lagi nanti istilah kontak fisik, tapi marilah kita melaksanakan seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi adalah pendekatan secara segitiga restitusi. Nanti untuk lebih efisiennya, bagaimana pendekatan secara segitiga restitusi nanti akan kami sampaikan di sekolah secara real. Namun videonya sebenarnya sudah kami buat Bapak Ibu dengan siswa kita pada saat kami kemarin melaksanakan tugas di Guru Gerak. Boleh juga nanti akan kami tampilkan nanti dengan Bapak Ibu guru, sehingga kita saling memahami bagaimana kita melaksanakan segitiga restitusi tersebut. Kemudian yang kedelapan yaitu memperbanyak komunikasi dengan orang tua siswa atau wali, baik itu secara daring maupun luring. Ini nanti bahkan ke depannya akan kita jadwalkan. Mungkin selama ini sudah ada, tapi mungkin mari kita tingkatkan lagi. Kemudian yang kesembilan mungkin nanti kita akan adakan setiap hari Jumat, ada namanya Jumat Bersih. Jadi ada budaya-budaya bersih. Kemudian nanti kita ada juga hari-hari ada namanya literasi, kapan kita laksanakan, akan nanti kita kerjakan. Kemudian yang selanjutnya ada namanya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ini mungkin masih saya lihat ketika kami supervisi kemarin ke ruangan Bapak Ibu, ini kami lihat memang masih belum dilaksanakan. Tapi nanti mari kita sama-sama kita kerjakan secara khusus anak-anak kita yang sudah melaksanakan IKM atau kurikulum merdeka Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya yaitu memberikan kebebasan kepada OSIS. Kalau saya lihat ini mungkin sebagai pembina OSIS, Pak Nababan juga ini sudah memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan
kreativitas siswa melalui program-program yang mereka buat sendiri tanpa ada intimidasi atau batasan-batasan yang diberikan oleh Bapak kesiswaan atau sebagai pembina OSIS. Kemudian yang terakhir atau yang ke-12, Bapak Ibu, izin Pak Rudi. Iya, ini mungkin yang nanti akan kita coba kita kembangkan, yaitu mengembangkan kreativitas siswa atau potensi dari anak didik kita. Nanti akan kita ciptakan atau kita buat nanti satu hari di mana misalnya setiap pagi atau setiap apel kita berikan ada ruang bagi siswa untuk menampilkan kreativitasnya. Misalnya kalau ada dia punya kreativitas misalnya menari, misalnya pencak silat, atau puisi, nyanyi, main seruling, puisi atau drama, apapun dia, nanti kita buat mungkin ini kerjasama nanti dengan tetap pembina OSIS, mendata, artinya misalnya kita sepakati nanti misalnya setiap hari Rabu, mungkin Rabu sudah ada kegiatan kita untuk senam, hari Jumat sudah kebaktian, mungkin kita carilah hari yang lain, misalnya hari Selasa, kita berikan ada waktu untuk siswa, misalnya ada yang misalnya mau menari, kemudian ada misalnya mau menampilkan pencak silat, atau ada yang mau nyanyi, setiap hari Selasa kita berikan ruang bagi siswa untuk menunjukkan kreativitasnya gitu. Ya, sehingga ada hal-hal baru yang mungkin yang bisa dikembangkan siswa itu tersebut. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada nanti tambahan atau masukan dari Bapak Ibu guru maupun dari anak didik kami. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Parzo Saragi. Kami persilakan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Tanya jawab. Terima kasih kepada narasumber kami. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang berikut, yaitu tanya jawab atau masukan-masukan dari Bapak Ibu atau dari siswa kami. Waktu kami persilakan untuk masa kesidang. Masukan-masukan juga boleh. Bagaimana Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Atau siswa kami? Ada kira-kira yang mau? Bu Emma kayaknya mau bertanya itu. Ibu Emma. Ada Bapak Ibu? Ibu Esther. Di unmute ya mikrofonnya, Bu. Silakan Ibu Esther. Unmute-kan dulu, unmute-kan Bu. Halo, bisa? Udah bisa, Pak? Nah, berarti tadi nggak boleh. Udah. Ini Pak, katanya setiap hari Rabu akan diadakan senam SKJ antara siswa dan diikutkan guru. Apakah guru itu memakai baju dinas putih atau dengan memakai misalnya baju olahraga, Pak? Berikutnya, Bapak bilang tadi akan diadakan menunjukkan talenta setiap hari Selasa. Apakah itu dipakai 1 jam les pelajaran atau tidak? Sekian dan terima kasih. Itu aja pertanyaan saya. Ya, baik. Terima kasih kepada Bu Esther. Pak Parjo, silakan Pak Parjo dulu. Pak Parjo. Ya, terima kasih kepada Bu Esther untuk pertanyaannya. Berikutnya untuk narasumber, bagaimana Bapak, apakah langsung kita jawab atau kita tunggu atau kita beri untuk 3 pertanyaan? Mungkin masih ada yang lain Pak, dikasih aja dulu Pak. Untuk Bapak guru yang lain masih ada kira-kira yang bertanya supaya langsung sekaligus menjawab. Ada tadi poin-poinnya dibikin. Ini kan makan 1 les atau 2 les Bu. Kita carian pencak silat. Termasuk itu apa ditampil semua pencak silat ini.
kepada Bapak Ibu. Bagaimana Bapak? Masih ada yang kira-kira mau menanyakan? Ntar dulu. Oke, izin kalau tidak ada. Oke, Izin Pak Parjo. silakan Bapak narasumber. Ini ada dua pertanyaan dari investor. Yang pertama tadi bahwa hari Rabu kita mengadakan KJ, apakah kita tahu memang ada. Kemudian yang kedua bahwa katanya kita beri waktu untuk menunjukkan masing-masing talentanya. Apakah dipakai waktu 1 jam pelajaran pertama? Itu kira-kira ada Bapak narasumber, kira-kira siapa yang menjawab? Ya baik, terima kasih. Mungkin sebelum ke Pak Parjo ya Pak ya. Ke Pak Rudi, izin saya dulu Pak Rudi ya. Ya baik, terima kasih kepada Bu Esther dari pertanyaannya ada 2 tadi. Pertanyaan yang bagus, yang harus yang akan kita laksanakan terkait baju dinas itu mungkin memang ini yang dilema kita selama ini untuk mewajibkan guru untuk menggunakan training. Karena apa? Karena memang dari segi aturan pemerintah bahwa hari Rabu itu adalah menggunakan putih hitam seperti itu. Itu aturan yang disampaikan oleh pemerintah. Tapi itu tadi sebenarnya bolehnya kita sepakati di sekolah kita internal. Artinya tapi memang ini memang sudah kesepakatan bersama. Ada tapi nanti mungkin kami juga perlu koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Apakah memang itu memang benar-benar bisa kita laksanakan atau artinya bisa kita pakai bajunya dengan menggunakan baju training di setiap hari Rabu. Nanti mungkin di pertemuan kita secara tatap muka lah bisa kami pastikan Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian untuk pemakaian waktu yang kami maksud di situ untuk menampilkan kreativitas siswa, kami harapkan itu tidak mengganggu KBM gitu. Mungkin jam pertama dalam tanda kutip kita manfaatkan waktu mungkin 15 menit seperti itu. Artinya siswa yang kita tampilkan itu hanya misalnya kalau misalnya hari Selasa ini hanya menyanyi 1 lagu aja 1 orang. Misalnya minggu depan ada yang bisa berpuisi, kita tampilkan 1 orang yang berpuisi. Jadi bukan 1 hari sampai 5 siswa yang tampil. Wah ini bisa berabe gitu. Jadi artinya memang disinilah tadi peran daripada pembina OSIS untuk menseleksi siswa yang mau tampil. Termasuk mungkin Pak Rudi sebagai pembina dalam hal membuat puisi misalnya, ya memang benar-benar siswa itu yang memiliki talenta lah yang mau kita tampilkan. Nah, itu dia. Artinya nanti pula kalau misalnya dibuat saya misalnya nyanyi boleh nggak? Boleh juga. Tapi mungkin sound systemnya yang terusak kalau misalnya untuk tampil seperti itu. Jadi artinya marilah kita. Tapi targetnya Bapak Ibu, kami yakin banyaknya talenta-talenta siswa ini misalnya yang selama ini yang terpendam, yang tidak kita kembangkan seperti itu. Jadi kita berikan mereka ruang. Nanti setiap hari Selasa misalnya jam 7.30 atau kita buatlah jam 7.15 sampai 7.30 ada yang tampil seperti itu. Menari kan paling-paling 20 menit kan. Nah, berarti tersitalah kita misalnya 5 menit atau 10 menit jam pertama. Nggak apa-apa, saya rasa itu udah nggak terlalu karena kita artinya agendanya resmi. Jelas. Itu salah satu pengembangan profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, itu mungkin dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Rudi, kami persilakan kepada Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak. Jadi terima kasih juga kepada Ibu Sitanggang dengan respon positif. Jadi itulah sebenarnya penggalian budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang dalam hal ini segala sesuatu budaya positif itu sebenarnya kita sendiri sebagai orang-orang di internal yang harus menggali. Nah, namun juga budaya positif itu tidak hanya sebatas aktivitas di luar ruangan atau kegiatan real, tetapi juga bisa hal-hal kecil seperti katakanlah memungut sampah, berdoa, saling menyapa dan sebagainya.
Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Artinya dengan adanya budaya positif yang akan kita gali, mungkin masih banyak lagi. Seperti katakanlah dalam membuang sampah secara rutin atau secara tidak sembarangan, terus menjaga kebersihan kelas, dan banyak hal-hal lain lagi sebenarnya yang menjadi inti membentuk karakter manusia yang berprofil pelajar Pancasila dan memiliki karakter yang visioner sehingga bisa dibawa menjadi karakter dia di masa depannya gitu. Demikian dari saya, mungkin saya serahkan kepada Pak Moderator. Terima kasih kepada narasumber kami. Pak, Hamu Pak. Terima kasih kepada narasumber kami. Ibu Esther sudah puaskan dengan jawaban narasumber, Bu. Ibu Esther, atau masih kurang jawaban dari narasumber kita? Ibu Esther. Udah jelas Pak, udah jelas, udah mantap. Oke Bu, terima kasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya kepada narasumber kita terkait dengan budaya positif atau siswa kami? Ibu Soid, silakan Bu. Sedikit Pak, hari Jumat kegiatan keagamaan saya buat usul karena pengalaman setiap Jumat itu hampir satu les terganggu KBM. Jadi kalau menurut saya alangkah baiknya diatasi, contoh setiap jam dikurangi 5 menit ya, supaya jangan les pertama hari Jumat tidak berlangsung. Itu usul saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Soid atas pertanyaannya. Saya langsung aja lah dijawab oleh kedua narasumber. Pertanyaannya Bapak narasumber kami untuk keagamaan hari Jumat, di mana KBM kita terganggu saat pembelajaran. Jadi usul Ibu Soid tetap kalau itu seperti 6 Bapak Ibu, tetapi masing-masing setiap dikurangi 5 menit. Itu Ibu. Baik. Kapan dari narasumber kami? Ya baik, terima kasih kepada Bapak Moderator, terima kasih kepada Ibu Taswid. Apa yang menjadi saran dari Ibu langsung kita eksekusi mulai hari Jumat ini Bu, artinya berarti proses tetap, tetapi masing-masing J dikurangi 5 menit. Oke Pak, terima kasih. Oke Bapak Ibu, lagi kira-kira pertanyaan? Atau pas aja lah. Pas aja Bapak Ibu, siswa kami. Pas Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Reyes. Mungkin sudah cukuplah kira-kira. Atau bagaimana Pak JRS? Itulah mungkin dulu pertemuan kita, kan nanti kalau untuk mengefisienkan pertemuan selanjutnya nanti boleh kita lakukan nanti secara daring di sekolah mungkin minggu depan, karena sesuai dengan pengumuman yang saya sampaikan kepada anak-anak kita, harusnya itu minggu depan kita sudah mengundang orang tua atau wali anak-anak kita yang kelas 10 untuk hadir ke sekolah untuk sosialisasi IKM. Jadi kami juga berharap Bapak Ibu wali kelas, mungkin ini akan kami sampaikan undangan secara resmi nanti. Minggu depan kita rencanakan undangan, tapi nanti per kelas Bapak Ibu. Jadi nggak hadir satu harian langsung kelas 10. Misalnya hari Senin itu orang tua atau wali dari 10.1 dan 10.2. Kemudian hari Selasa 10.2 dengan 10.3. Hari Rabu misalnya 10.4 dengan 10.5. Nah, itu kami rencanakan, dan sebenarnya ini sudah saya sampaikan ke siswa, tapi kami mohon kerjasama dengan Bapak Ibu wali kelas, nanti kami buat nanti jadwal resminya serta undangannya,
bisa kita sosialisasikan apa sebenarnya kurikulum Merdeka, sehingga nanti minggu depan kita rencanakan minggu depan itu kita sudah mulai proyek. Nah, jadi nanti kalau kita sudah mulai proyek, nanti jangan orang tuanya juga bingung, kenapa anak saya ke sekolah nggak bawa buku, nah, kan disuruh pula bawa parang misalnya contoh. Jadi nanti sebelum mereka bertanya, kita cari solusi, kita buat dulu solusinya untuk mereka, sehingga memang implementasi kurikulum Merdeka yang kita laksanakan itu berjalan dengan baik. Itu mungkin dari saya mungkin sudah cukup saya rasa Pak. Mungkin bisa Bapak sebagai Pak Rudi sebagai narasumber kedua untuk mengapain kegiatan kita sebelum ke Pak Parjo. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu seluruhnya dan siswa-siswa kami. Terakhir kami sampaikan terima kasih banyak. Dan mohon maaf jika ada kesalahan maupun tutur kata yang salah, yang tidak tepat. Dan selanjutnya mari kita sama-sama meningkatkan budaya positif di sekolah kita agar semakin berkembang dan semakin bisa kita melihat hal-hal positif lainnya yang mungkin berpengaruh juga kepada diri kita pribadi dan kualitas sekolah kita. Mungkin demikian saja. Terima kasih juga kepada Pak Parjo sebagai moderator. Dan juga Bapak Ibu guru seluruhnya sekali lagi. Ya, berikan kepada Pak Parjo. Terima kasih kedua narasumber kami yang memberikan usahaan kepada Bapak Ibu guru dan juga siswa. Seiring waktu tetap ada pelajaran baru. Dan harapan kita budaya positif, di mana bagaimana cara kita membuat siswa itu aman dan nyaman untuk belajar, bisa kita lakukan di lingkungan sekolah kita, yaitu di SMA 1 Purba ini. Demikianlah webinar kita hari ini dengan partisipasi Bapak Ibu dan juga siswa. Kami ucapkan terima kasih. Horas. Bapak Ibu, horas. Jangan lupa Pak Rudi fotonya Pak. Terima kasih Bapak Ibu ya.